Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fafilah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Fafilah yang dirahmati Allah, ada banyak kisah Nabi dan sahabat Nabi serta ulama yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Namun tak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa. Salah satunya adalah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah ciri-ciri orang fasik? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintainya sedangkan orang-orang membenci? Bagaimana ia mengakui dosa-dosanya? Ikhwafillah yang dirahmati Allah, siapakah orang fasik itu? Fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang menolak dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam kitab Al-Mufrodat Fli Garif Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah." Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang fasik? Memang orang yang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dalam kitab Al-Mawa'is Al-Urfiyah terdapat kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat meninggal, jenazahnya dibuang oleh warga. Tak ada yang mau mengurus jenazahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali daripada waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, sholatilah, dan kuburkan dia." Nabi Musa alaihissalam lalu mendatangi tempat itu. Beliau juga menanyakan kepada orang-orang di mana jasad itu. Tak lupa, beliau juga bertanya tentang alasan mereka tak memandikan dan menguburkan jenazah itu. Orang-orang tersebut memberitahu bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam melihat jenazah orang itu terbuang di tempat sampah. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Engkau menyuruhku menguburkan dan menyolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka engkau lebih mengetahui daripada mereka." Dengan segenap ujian dan celaah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan dan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dalam 3 hal. Yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolonganku kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri dan aku adalah maha penyayang dari semua penyayang." Ikhwafillah yang dirahmati Allah, seperti apa pengakuan dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa alaihissalam menanyakan 3 hal yang membuat orang itu diampuni. Allah Subhanahu wa taala lalu memberitahuku kepada utusannya. Pertama, saat kematian mendekati, ia mengakui telah banyak melakukan kemaksiatan. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya membenci kemaksiatan yang ia lakukan. Hal itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan. Apakah itu? Yaitu hawa nafsu, teman yang buruk dari iblis yang dilaknat Allah. 3 hal itulah yang menjadikan laki-laki itu menjadi orang fasik. Ia pun lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Laki-laki itu pun melanjutkan dan mengakui bahwa ia sudah banyak melakukan maksiat. Kedua, ia suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ia lebih suka duduk bersama orang-orang soleh daripada duduk bersama orang-orang yang fasik. Alasan ketiga, orang tersebut juga mengakui bahwa ia lebih menyukai orang soleh daripada orang fasik. Seandainya ada dua orang yang memerlukan bantuannya, ia akan mendahulukan orang soleh daripada orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa lelaki itu dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam perkara orang fasik itu. Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan menghormatinya. Untuk orang yang menyolati jenazahnya dan menghindari pemakamannya. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai Engkau mengazabku sebab dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira. Dan bersedihlah para nabi dan para wali, dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, itulah kisah orang fasik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang pada saat itu tak ada yang mau mengurus jenazah orang fasik tersebut. Hal itu karena ia adalah orang-orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta ampun. Oleh sebab itu, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengurus jenazah orang itu. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi hambanya yang bertaubat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.